Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang sedang berjuang untuk move on dari dia seseorang di masa lalunya kamu. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana sih progresifnya kamu dari saat ini hingga 6 bulan ke depan. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Capricorn, langsung saja kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya kamu saat ini, baru nanti kita akan lihat flow-nya hingga 6 bulan ke depan seperti apa ya. Oke, ada Wheel of Fortune di sini, kemudian ada energi dari Three of Swords reverse, dan berikutnya ada energi dari Nine of Swords. Waduh, iya ya, kalau melihat seperti ini ya. Jadi kayak bener-bener kamu saat ini tuh sedang berjuang betul ya, untuk bisa menerima ya, untuk bisa melepaskan perihal tentang si dia gitu ya. Jadi kayak masih sering ya bayang-bayang tentang dia itu tuh menghantui dirinya kamu. Sampai untuk beberapa dari kaum Capricorn, Mari lihat kamu sudah terjatuh nih di level depresi gitu ya. Sesedikitnya itu stres di sana loh. Jadi ya entah pun kamu itu tuh misalnya yang ditinggalkan oleh dia, atau kamu bisa aja yang memilih untuk meninggalkan dia. Tapi yang manapun kondisi keadaannya kamu, Mari lihat ya kamu tidak baik-baik saja untuk di saat ini. Gitu loh ya. Jadi sekiranya kamu meninggalkan dia pun, ini bisa dikatakan bahwa bukannya kehendak kamu ya mau melepaskan dia. Gitu loh. Karena yang jelasnya bisa-bisa hasratnya kamu untuk bersama dengan dia sebenarnya masih besar. Cuman ada pertimbangan-pertimbangannya kamu ya. Ada kondisi yang tanda petik ya, kondisi keadaan yang memaksa kamu sehingga kamu harus melepaskan dia gitu ya. Jadi ya yang manapun di situ tuh posisi dirimu, bisa-bisa akhirnya kamu memang tetap jadi korban. Gitu loh. Jadi korban hubungan yang berpisah ini. Gitu loh. Dan jangan-jangan untuk di saat sekarang pun perihal tentang percintaanmu dengan dia, ini adalah satu tantangan ya yang paling terbesar jika dilihat dari sektor hidupnya kamu yang lain. Bisa-bisa ya kamu nggak peduli tentang bagaimana itu kondisi keuangannya kamu, karirnya kamu, karena apakah itu memang sudah settle atau barangkali ya nggak mau terlalu repot untuk hal-hal yang demikian, itu kan. Karena yang paling penting bagi dirinya kamu sendiri di saat ini adalah urusan percintaan, dan terutama percintaan bersama dengan si dia, gitu loh. Jadi ketika hubungan percintaan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya sangat wajar akhirnya ya. Di sini tuh kamu jatuh ya, dalam keadaan yang ya kamu lagi sakit mental ya untuk di saat ini. Mengerikan, apa-apa yang melintas di kepalanya kamu itu tuh seperti sebuah tayangan yang horor gitu ya. Bagaimana aku tanpa dia besok? Apakah aku akan bisa lagi bersama dengan dia? Apakah dia cinta aku? Kangen tidak dia sama aku hari ini? Gitu ya. Jadi di saat ini tuh kamu akan dengan keras itu membantah bahwa cinta itu adalah satu hal yang indah gitu ya, seperti berada di bawah bayang-bayang surga. Kamu bisa aja bilang pret gitu ya. Cinta itu tuh bener kata Cupat Kai, cinta adalah derita tiada akhir ya. Seperti terpenjara di dalam neraka gitu ya. Bisa. Jadi tidak ada karunia cinta untuk di saat ini bisa kamu rasakan gitu. Semua salah gitu ya. Untuk di saat ini semua salah di sana. Matahari terbit ya salah, matahari tenggelam ya salah gitu ya. Mau tidur ya salah, mau tetap terjaga ya salah, semua serba salah kamunya saat sekarang. Nah beberapa kalau ini sudah memang kamu jatuh kepada depresi, kamu bisa berhenti ya, shutdown
tubuhnya kamu ya. Jadi di situ tuh kamu jadi kayak yang sakit gitu loh. Mungkin kalian untuk beberapa orang sampai harus diopnam kah gitu ya. Sampai parah seperti itu kalau Mari lihat. Itu loh. Nggak tahu lah apakah memang juga kamu mengalami banyak kerugian dari dalam relationship ini, makanya sampai sebegitunya banget kamu ini ya. Nah, gitu. Tapi yang jelasnya udah pastilah ya, kamu belum bisa mengontrol dirinya kamu sendiri. Kamu hanya sebatas kayak ingin memaksakan, harusnya keadaannya begini, harusnya keadaannya begitu. Yang celakanya, apa yang kamu katakan harusnya itu pun tidak mampu untuk kamu lakukan, tidak mampu untuk kamu create. Gitu ya. Jadi untuk beberapa boleh kayak berharap aja lah Tuhan yang turun tangan untuk membuat kondisi dan keadaan sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Karena kamunya sendiri juga tak berdaya gitu. Ya mungkin juga bahkan beberapa di antara kalian kesel gitu ya ke diri sendiri. Kok aku nggak bisa sih bikin begini, kok aku nggak bisa sih lakukan itu. Ada rasa sesal gitu ya. Nano kamunya saat ini. Kamu menjerit-jerit bahwa kamu cinta dia ya, menjerit dalam hatinya kamu ya minimal ya. Kamu menjerit kamu cinta dia, sebentar lagi kamu menjerit dia jahat sama kamu gitu ya. Kamu benci sama dia gitu ya. Sebentar kamu kayak menganggap bahwa dirimu tak berdaya gitu ya. Sebentar kamu menganggap bahwa dirimu harus bisa begini dan begitu di sana. Ya namanya orang lagi kalut pikiran ya. Jadi pikiran nano itu tuh datang. Tapi yang jelasnya karena pikiran juga gitu ya yang membuat hidupnya kamu ya ini shutdown kalau Mari nampak ya. Seperti kayak hanya berputar aja. Hidupnya kamu itu tuh di urusan perihal tentang dia. Gitu loh. Jadi boleh nggak mood segala-galanya itu tuh nggak mood, nggak sanggup kamu. Gitu loh. Mau mandi yo malas, yo mau makan yo nggak selera. Bisa sampai di situ kalau Mari nampak gitu. Nah, beberapa kalaupun kamu sanggup melakukan ini dan itu, tapi itu tuh kayak sebuah perjuangan ya. Kamu menyeret dirimu turun dari tempat tidur, mandi, pergi ngantor gitu ya. Tapi ya di kantor boleh kamunya ya tidak produktif. Gitu loh. Pecah konsentrasi. Jadi yang harusnya pekerjaan bisa dituntaskan selesai dalam durasi waktu katakan 1 jam, boleh tuh molor jadi 1,5 jam. Yang biasanya kamu giat bekerja ya, tidak ada penundaan, bisa ini kamu udahlah aku capek banget, besok aja dah aku kerjain gitu. Yang biasanya kamu teliti, ini kamu bisa teledor gitu ya, mau bikin angka 1 jadi angka 7 gitu ya. Nah, bawaan tuh males semua, habis energinya kamu dalam pikiran dan perasaannya kamu. Itulah kata Mari untuk teman-teman Capricorn di saat ini yang energinya sedang Mari tarik. Itu ya, kamu tidak bisa berfungsi dengan baik, bahkan untuk dirinya kamu sendiri saja. Gitu loh. Ya, habis energi itu tersita ya, disedot gitu sama pikirannya kamu, sama perasaannya kamu. Gitu. Ya beberapa boleh di sini tuh kayak yang flat, boleh dia mati rasa gitu loh. Ada sistem kerja otak ya, atau sistem kerja saraf itu pernah Mari baca ya. Jadi saking sakitnya yang kamu rasakan, jadi kayak kecerdasan dirinya kamu membuat menghidupkan sistem. Akhirnya membuat kamu itu tuh ya nggak bisa ngerasain apa-apa. Pengen nangis tapi nggak bisa nangis. Gitu loh. Jadi kayak direpresi ya. Kamu merepresi rasa pedih itu. Jadi akhirnya kamu jadi ngeflat gitu loh. Ngeflat hidupnya. Nah di sana. Jadi yang manapun itu bagiannya kamu di saat ini ya sama-sama nggak bener gitu ya sesungguhnya di sana. Jadi yang kayak perjuangannya kamu untuk move on ini, Mari lihat ini tuh ya nggak bisa ya kalau untuk dicegah-cegah, dilambat-lambatin lagi ya. Sebab ini tuh sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan gitu loh. Kalau kamu hanya terjebak ya tidak bisa move on, tidak bisa letting go. Gitu loh. Kamunya sendiri di situ tuh yang merugi itu.
Ya, terutama kalau ini tuh hubungannya kamu dengan dia sudah dalam tahap rumah tangga, gitu ya. Jadi sudah pun sakit kalau di dalam hubungan yang berpacaran kemudian berpisah, gitu ya. Bisa dia tuh sakitnya berkali-kali lipat jika model relationship ini tuh sudah dalam ikatan rumah tangga, gitu loh. Apalagi di sini bisa-bisa ya masalah dengan si dia itu tuh kok kayaknya masih ada gitu loh, ya masih ada isu dengan orang masa lalunya kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini, masih ada isu. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalian masih terus untuk berantem di saat sekarang ya. Dan boleh-boleh untuk beberapa kasus sakit yang kamu alami ini, kamu bukan hanya ribut dengan itu pasangannya kamu aja, tetapi bisa terlibat orang-orang lain juga campur masuk ya, bukannya terlibatnya untuk menetralkan keadaan tapi bikin panas gitu ya, seperti ada aja gitu ya, terus menyiramkan bensin gitu ya, terus memetikkan itu api gitu ya, korek api, jadi menyala terus gitu loh. Jadi tersita habis dirinya kamu gitu ya, ngadepin pasanganmu, ngadepin orang-orang yang kemudian tanda petik menjadi lawannya kamu di sini gitu ya. Jadi bisa perihal cinta-cintaan dengan dia seperti serangan bertubi-tubi ke kamunya. Jadi udah heran lah kalau melihat jika kamu kemudian jatuh kepada depresi yang seperti ini, gitu. Dan bisa-bisa juga orang-orang di sekitarnya kamu, gitu ya, mereka bukannya mensupport kamu supaya kamu bisa cepat, orang-orang yang sebenarnya tuh pro sama kamu ya, tapi mereka boleh itu tuh saking gregetnya pengen kamu cepet move on, jadinya mereka bukan niatnya, mereka mungkin kayak yang mau memotivasi kamu, tetapi kamu bisa kayak menganggap mereka itu tuh justru memberikan tekanan tambahan bagi kamu. Jadi kamu ini kan bisa pengen didengerin gitu loh, aku sakit, aku menderita, aku begini, aku begitu gitu ya. Kamu itu kan pengen ngungkapin unek-uneknya kamu, tapi salah curhat kamu itu aja. Salah curhat kamu curhatnya sama orang yang nggak ngerti ya tentang mental health gitu loh. Jadi bukannya kamu merasa kamu diterima, malah kamu diceng-cengin lagi, itu kamu bodoh banget, ngapain sih kamu jadi down gara-gara dia, ngapain ya gitu ya. Jadi semakin kecil kamu, semakin kayak terjepit kamu gitu loh di sana ya. Jadi salah kamu apa ya dibilangnya, yang ngungkapin unek-uneknya itu tuh kesalah orang gitu. Jadi ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya kamu memang bukannya mereka benci kamu, bukannya mereka kayak gimana, tapi mereka nggak pandai untuk menghandle situasi yang seperti kamu alami ini gitu. Mereka nggak punya knowledge-nya tentang hal itu gitu ya. Maksudnya mereka, kalau mereka bilang itulah kamu bodoh banget, ngapain sih kamu sakit-sakit seperti ini, karena mereka ingin kamunya itu tuh cepet sehat tanda petik ya gitu. Tapi justru dengan caranya mereka seperti itu makin down kamunya. Waduh, jadi itulah kata Maria, seperti datang serangan bertubi-tubi ya. Jadi kayaknya kamu sendiri menghadapi situasi yang kamu hadapi saat sekarang. Boleh-boleh orang yang nggak paham tentang kamu ya nganggep kamu tuh alay lebay gitu loh. Apaan sih kalau ya gagal dengan dia, ya udah dengan yang lain, ngapain mesti down kayak gini gitu, Maria nampak. Maunya kamu memang ke praktisi yang praktisi yang profesional ya, bukannya curhat-curhat nggak jelas gitu ya, berharap orang paham, berharap orang mengerti, orang-orang yang nggak punya knowledge tentang menghadapi situasinya kamu gitu ya. Karena itu keliru-keliru kita mencari bantuan, bukannya bantuan yang kita dapat, bukannya kelegaan yang kita terima, tetapi justru seperti ada masalah baru gitu loh. Kamu itu kan ingin hanya kamu didengerin gitu ya, atau kamu kayak yang disayang, kamu nggak usah kamu diceramahin gitu ya, nggak mau kamu diceramahin, tapi kamu ingin dipahami ya, kamu ingin disayang, kamu ingin dipeluk, kamu ingin diiyakan, diterima gitu loh. Apapun yang kamu omongin, apapun yang kamu rasakan, kamu pengen diterima.
tapi tidak ada yang mengerti. Apalagi kalau kamu berharap ya bahwa si dianya itu tuh yang paham tentang kondisinya kamu dan mau ikut berperan dalam membantu kamu keluar dari situasi rumit yang saat sekarang kamu alami gitu ya. Nah kalau kamu berharap dianya datang hadir gitu membantu kamu, lah ini bikin kamu jadi juga makin sakit karena dia Marida tidak ada perannya dia di sana ya, nggak mau dia tidak mengerti dia. Nah seperti itu ya. Jadi ini tuh urusannya kamu dengan dirinya kamu sendiri gitu loh. Urusannya kamu dengan dirinya kamu sendiri itu akhirnya ya, kalau dilihat untuk di sementara waktu ini. Dan yang ianya untuk keluar dari situasi seperti ini kamu pun tidak ngerti apa sih caranya, bagaimana sih apa yang harus aku lakukan gitu ya. Bukannya aku nggak mau sembuh, tapi aku nggak paham. Bukannya aku ingin terus-terusan down, stres kayak gini, depresi kayak gini. Tapi bisa-bisa kamu nggak tahu. Maunya kamu seperti kayak yang itu tadi kata Maria, bisa-bisa kamu berharap bahwa Tuhan lah segera turun tangan atau siapa kayak gitu ya, yang lebih powerful dari kamu gitu. Ya namanya kamu dalam posisi tidak berdaya untuk saat ini kan gitu. Nah di sana. Jadi kayak kamu sedang butuh diselamatkan di sini, tapi tidak tahu yang mana ini yang menyelamatkan kamu, siapa ini yang menyelamatkan kamu. Itu kalau mari lihat ya. Jadi ya progres untuk move on-nya kamu sampai 6 bulan ke depan, mari lihat itu tuh jadinya tidak ada ya. Kalaupun ada, tapi dia stepnya itu tuh lambat banget. Mari lihat, bisa lambat banget gitu loh ya. Jadi masih berkutat juga kamu dalam tekanan yang seperti kamu alami di saat ini gitu loh. Hampir-hampir tidak ada soalnya mari nampak ya, setidaknya sampai 6 bulan ke depan gitu loh. Masih berjibaku diam di tempat gitu, entah apa yang mau dilawan ini gitu ya, tapi udah gerakan ke depannya kamu nggak ada. Itu masih kayak ceritanya kamu tuh stuck gitu loh. Mau coba balik sama dia nggak bisa, mau melepaskan dia nggak mampu gitu ya di sana. Jadi ya perjuangan demi perjuangan ya, masih mau nggak mau itu tuh menjadi tema hidupnya kamu gitu loh di sana. Mungkin kalau mari boleh kasih saran sama kamu, penerimaan aja dulu ya, penerimaan dulu, terima dulu semua apapun itu gitu. Jangan ada tolak satu biji pun sesuatu yang melintas di kepalanya kamu, yang tercetus di dalam batinnya kamu. Jangan lawan, jangan bantah, jangan coba hindari gitu, terima aja gitu ya. Hentikan pemikiran yang judgmentalnya kamu itu gitu ya. Judgmental itu tuh nggak bisa berlaku di sini, di sana ya. Nah kemudian yang kayak kreativitasnya kamu harusnya begini, mestinya begitu, itu hentikan dulu itu loh. Terima apa adanya ya, inilah di saat sekarang seperti ini itu loh. Kalau kamu masih mau menolak gitu ya, kalau kamu masih pengen merancang sesuatu harusnya begini, harusnya begitu, ini yang membuat kamu udah gerak kemana-mana sebenarnya. Karena semua yang kamu maui, yang tidak kamu maui, itu tuh sebenarnya hanya ada di kepalanya kamu aja itu. Gitu loh. Jadi karena dia ada di kepalanya kamu, ini saking cerdasnya otaknya kamu ini kalau mari lihat ya. Saking memang bagus kinerja otaknya kamu, jadi semua dia proses gitu. Tapi dia jadi kayak seperti benang kusut jadinya kepalanya kamu. Itu loh. Makanya makin gak karu-karuan. Daripada kamu mikir, mendingan kamu tidur.
Seperti itu. Daripada kamu mikir, ya paksa dirinya kamu tidur. Gitu. Seret dirinya kamu mendapatkan cahaya matahari. Gitu ya. Atau minum obat pereda nyeri. Sana. Biar itu setidaknya bisa agaknya membantu kamu untuk tidak terlalu merasakan sakit. Makannya itu tuh yang bagus ya. Makan bagus, harus makan. Tapi makannya yang bagus, bukan hanya sekedar makan ya nasi putih terus pakai telur ceplok doang gitu ya, jangan. Nanti dari asupan vitamin yang tubuhnya kamu terima itu nanti bisa membantu kamu ya, memperbaiki moodnya kamu, menenangkan pikirannya kamu. Gitu. Tekan vitamin ya, maksudnya masukkan vitamin ke dalam tubuhnya kamu. Vitamin B kompleks gitu ya, vitamin D ya di sana, sama magnesium ya, zinc, masukkan ke tubuhnya kamu. Jadi kayak penerimaannya kamu itu memang awal-awalnya kamu bisa kayak ngerasa nggak adil ya, kenapa kamu disuruh untuk menerima gitu. Padahal ya nggak bener gitu ya menurut pikiran kepalanya kamu kan. Nah tetapi ya itu caranya di sana, itu caranya. Jangan ada yang ditolak, jangan ada yang kamu tarik, jangan ada yang kamu dorong gitu. Amati aja pikirannya kamu, latihan. Aku nggak bisa iya memang nggak bisa itu awalnya, tapi latihan gitu. Nanti kalau kamu sering mengamati pikirannya kamu sendiri, menyadari pikiran kamu sendiri, nanti itu tuh kebijaksanaannya kamu akan timbul. Dia akan memfilter itu sendiri. Mana-mana ini yang mensupport kebahagiaanmu, ketenanganmu, kenyamananmu, mana-mana yang tidak. Gitu. Karena kita sebagai makhluk hidup, itu tuh akan mencari jalan untuk survive, untuk bertahan hidup. Gitu loh. Makanya nanti di sana kesadarannya kamu, kebijaksanaannya kamu itu tuh akan dia filter di sana. Oh ini pikiran yang menyakitkan. Nanti bisa itu tuh ya membuat dirimu secara otomatis kayak aku nggak mau lagi mikirin itu. Aku nggak mau lagi mikirin yang ini. Aku nggak mau lagi mikirin ini. Aku pikirin yang ini aja dah. Gitu. Ya dilatih di sana. Kalau bisa itu tuh ya kosong ya. Kosong dulu pikirannya, nggak usah pikirin apa-apa gitu loh ya. Hadir di saat ini, amati aja nafas, lihat lampu, lihat dinding, lihat apa ya, giniin tangannya kamu ya, supaya hadir kesadaranmu di saat ini, tidak melompat kemana-mana. Seperti itu ya. Itu hanya saran singkat dari Mari ya untuk membantu kamu, soalnya kasihan energi Capricorn yang Mari tarik ini, kasihan banget gitu loh di sana ya. Kalau ada BPJS-nya kamu ya, atau ada uang berlebihnya kamu, monggo silakan kamunya itu tuh ke psikiater ya, ke psikolog di sana, minta bantuan segera. Jangan kamu terlarut lama dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ini gitu. Jangan sempat nanti itu tuh jadi karmanya kamu ya, membiarkan dirinya kamu tanpa bantuan apapun. Nanti kamu terlarut di sini gitu. Udah stres, makin stres, lebih stres gitu ya. Dan tapi ingat, ini tuh sebenarnya hanya pengalaman aja ya. Apa yang kamu alami ini tuh sebenarnya hanya pengalaman saja gitu loh. Dan ini tuh bukan akan menjadi penentu hidupnya kamu sebenarnya. Mau tetap dengan dia kah, mau tidak tetap dengan dia kah, sebenarnya tidak akan menjadi penentunya kamu, apakah kamu akan bahagia di depan sana atau tidak gitu. Sambut yang datang, lepaskan yang pergi gitu ya. Bergerak ke arah kesadaran yang seperti itu
Itu. Ya, karena Maria ini tuh sampai 6 bulan ke depan, kamu nggak kemana-mana, nggak ada kemajuannya, nggak ada kemajuannya kamu, bahkan bisa ini kemunduran, ya makin mundur kamu di sini. Masuk ini ya kartu Luna ini, posisinya Luna terbalik pula, ini, gitu di sana ya. Nah jadi nggak usah lah dulu kamu katakan, kamu labelin dirinya kamu sebagai pejuang move on ya. Tetapi seseorang yang belajar bagaimana caranya untuk move on. Seperti itu ya. Kamu sedang punya pengalaman yang membuat kamu down, dan kamu akan belajar dari pengalaman ini untuk menguatkan dirinya kamu. Nah seperti itu ya di sana. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya Capricorn, biar kita cari tahu dulu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke lah, baik. Langsung aja mari mulai dari inisial S. Ada 1, D2, kemudian I ada istana ya, aduh. Kemudian K ada kerajaan, J ada jalan, dan T ada tali. Nah, berikut masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Scorpio, Pisces, Gemini, Taurus. Berikut ada energi dari Virgo, ada energi dari Libra, dan energi dari sesama Capricorn hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.